Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau ngasih tahu kalian tutorial cara membuat soal semesteran menggunakan Google Form, yang mana hal ini udah pernah kita bahas pada rapat sebelumnya. Langsung aja ya. Pertama kita buka Google Chrome, kemudian cari Google Form atau Gform, sign in atau masuk kalau yang menggunakan bahasa Indonesia, kemudian masukkan email kalian. Nah, di sini aku menggunakan email sekolah berikutnya, kemudian masukkan password, maka akan tampil tampilan layar seperti ini. Nah, di sini ada contoh beberapa template yang udah disediakan sama Google Formnya sendiri, dan yang di bagian bawah ini merupakan beberapa Google Form yang udah aku bikin sebelumnya. Langsung aja ya, kita mau bikin Google Form yang baru. Pertama kita klik bagian ini, Google Form baru atau yang kosong, kita klik, maka akan tampil tampilan layar seperti ini. Formulir tanpa judul merupakan judul dari Google Formnya itu sendiri. Karena ini untuk soal semesteran, maka kita isi judulnya soal semesteran. Coba. Nah, deskripsi formulirnya terserah mau isi nama sekolah, alamat sekolah, atau nama guru mapelnya sendiri juga boleh. Aku isi nama sekolah kita aja, atau nanti sesuai kebijakan masing-masing biar seragam. Nah, kemudian masuk ke pertanyaan tanpa. Nah, ini itu karena kita ini untuk soal semesteran, maka bagusnya pertama kali yang kita isi adalah mengisi nama lengkap santri. Jadi dia akan otomatis berubah jadi jawaban singkat itu nanti anak-anak mengisi nama lengkap mereka. Di sini ada tombol wajib diisi, kita pilih karena kalau kita nggak milih wajib diisi, maka takutnya anak-anak lupa mengisi nama, jadi kita nggak tahu mereka yang ngisi soal ini siapa, jadi kita wajib diisi. Kemudian di sini kita pilih tambah pertanyaan baru. Setelah nama lengkap, kita pilih kelasnya kita pilih. Di sini ada pilihan, bisa jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down. Karena kelas kita nggak terlalu banyak, kita pilih drop down aja. Maksud drop down ini nanti pilihannya itu akan kepilih secara drop down, kebuka ke bawah, jadi bisa tinggal dipilih aja sama anak-anak tanpa mereka isi secara manual. Contohnya 7 al-mujadalah, kemudian 7 al-hasyr. Nah, untuk opsi selain itu dia akan terisi secara otomatis sendiri tanpa kita harus ngeklik new untuk pilihan opsi. Dan al-mumtahanah, dan seterusnya ya, nanti diisi aja sesuai jumlah kelas yang kalian ajar. Jangan lupa wajib diisi. Nah, apabila kita memindahkan ini menjadi wajib diisi, maka nanti di judul ini akan keluar tanda merah seperti ini. Itu yang artinya wajib diisi. Kenapa ini tujuannya apa tanda merah ini? Merupakan saat anak-anak nanti apabila mereka sudah mengisi seluruh soal tetapi mereka lupa mengisi nama lengkap atau mengisi kelas, maka pada saat mereka ingin mengirimkan jawaban, mereka akan dinotis dulu sama pihak Google Formnya untuk mengisi nama lengkap terlebih dahulu sebelum mereka bisa mengirimkan jawaban mereka ke Google Formnya. Itu langsung aja ya. Kemudian klik tambahkan pertanyaan baru sama seperti sebelumnya. Kita langsung masuk aja ke soal. Di sini kita bikin contoh soal pertama, misalnya matematika ya. Misalkan 9 ditambah 2 sama dengan kita itu biasanya kalau soal semesteran yang offline-nya kita tuh punya dua. Pertama pilihan ganda, kedua esai. Di sini aku bikin contoh pilihan ganda. Pilihan ganda sini otomatis, terserah sih kalian bisa pilih pilihan ganda atau kotak centang.
Sebenarnya kalau pilihan ganda itu bentuknya ABC. Kalau kotak centang kita bisa memilih beberapa jawaban. Kalau pilihan ganda itu otomatisnya cuma satu karena dia bentuknya button. Nah, untuk jawaban singkat ini bisa digunakan nanti saat kita membuat soal esai. Jawaban singkat itu jawabannya yang tidak terlalu panjang, sedangkan paragraf bisa digunakan untuk khususnya guru bahasa Indonesia apabila mau membuat soal tentang membuat paragraf. Di sini untuk paragraf ini bisa menggunakan jawaban anak-anak yang lebih banyak. Kita pilih ke pilihan ganda dulu. Pilihan ganda 9 tambah 2. A misalnya 5, B 11, C 20, D 13. Nah, terus kita sekarang mau menentukan kunci jawaban. Karena di sini belum ada pilihan kunci jawabannya, maka kita setting dulu di atas. Untuk menyeting kunci jawaban, kita pilih yang bentuknya kayak gerigi ini, setelan, klik, maka akan keluar pilihan umum, presentasi, kuis. Kita pilih kuis, kita jadikan Google Form kita ini menjadi kuis, jadikan sebagai kuis. Nah, aku mau jelasin ini sedikit. Di sini ada rilis nilai. Rilis nilai segera setelah pengiriman dan nanti setelah peninjauan manual. Apa bedanya? Kalau kita memilih segera setelah pengiriman, maka anak-anak bisa langsung tahu berapa nilai mereka. Misalnya si A mengerjakan soal dan mereka telah mengisi semua soal yang kita berikan. Setelah mereka mengirim jawabannya ke Google Form, maka mereka langsung bisa melihat mereka dapat nilai berapa di pelajaran yang dikerjakan. Apabila kita memilih nanti, maka yang hanya bisa melihat hasil dan melihat nilai mereka hanya kita sebagai pembuat Google Formnya sendiri. Begitu. Terserah mau milih apa, segera atau nanti. Untuk responden dapat melihat, ini ada 3 pilihan. Yang pertama, pertanyaan tak terjawab. Nah, di sini bisa dilihat nanti sama anak-anaknya mana pertanyaan yang dijawab atau sama nggak dijawab. Kita checklist aja. Kemudian jawaban yang benar. Nah, ini sama seperti yang sebelumnya. Apabila anak-anak telah mengirimkan jawaban mereka ke Google Form, maka mereka dapat melihat mana jawaban yang benar dan mana jawaban yang salah. Contohnya nomor 1, jawaban mereka A, padahal kunci jawaban kita B, maka nanti itu akan terlihat jawaban yang benar atau yang salah. Apabila tidak kita checklist atau contek, maka mereka tidak akan tahu mana jawaban yang benar. Ini sesuai kebijakan juga. Bisa kalian matikan atau kalian hidupkan. Apabila takut terjadinya kecurangan, kita matikan saja. Di sini aku hidupin dulu ya, buat lihat contohnya. Nah, nilai poin itu kita tujuannya untuk memberitahukan anak-anak bahwa setiap soal itu berapa poinnya, bisa kita hidupkan atau kita matikan juga. Biasanya pada umumnya kalau kita ujian offline itu pilihan ganda nilainya 2, sedangkan untuk esainya bisa bernilai 5 atau 8. Itu tergantung jumlah soal dan kebijakan guru masing-masing. Kemudian kita klik simpan dan akan muncul kunci jawaban di bawah ini. Kita pilih 9 tambah 2, jawabannya B 11, dan kita tentukan poinnya. Di sini saya tentukan 2 dan selesai. Kemudian selanjutnya tambahkan pertanyaan soal nomor 2. Misalnya di sini kita mau bikin soal gambar. Misalnya apa ya? Soal yang ada gambarnya. Arti dari logo berikut ini adalah, pilih di sini untuk menentukan gambarnya. Nah, untuk mencari gambarnya di sini ada gambar icon seperti ini atau gambar JPG biasanya. Kita klik aja. Sisipkan gambar, pilih cari gambar yang ingin kita masukkan. Gambar ini misalnya. Tunggu sebentar. Maka akan tampil gambarnya seperti ini. Arti dari logo gambar berikut adalah A. Dilarang parkir, B. Dilarang mendahului, C. Dilarang berhenti, D. Dilarang
masuk. Bisa kita langsung aja di sini kunci jawaban. Kunci jawaban itu hanya disetting sekali saja untuk satu Google Form-nya. Maka kunci jawabannya langsung kita setting. Kalau untuk gambar yang ini jawabannya adalah dilarang masuk. Poinnya karena ini tetap pilihan ganda, saya bikin tetap 2 dan kemudian selesai. Sama untuk pertanyaan selanjutnya ya. Jawaban ke nomor 3 sama untuk selanjutnya, misalnya dari Yang manakah? Yang manakah? Dari logo yang manakah? soalnya bergambar, sekarang jawabannya yang bergambar. Gimana caranya? Nah, caranya sama seperti tadi. Pertama kita masukkan dulu pilihan jawabannya A titik, masukkan gambar sama seperti yang sebelumnya di soal. Di bagian jawaban juga ada pilihan gambar. Kita pilih untuk jawaban pertama, cari pilihannya pertama sama. Nah, untuk di Google Form ini kita tidak bisa mendrag gambar yang banyak, jadi harus menginputkan gambarnya satu-satu, tidak bisa langsung sekali banyak. Di situ sih agak kelemahan, jadi kerjanya agak sedikit pelan, tapi so far masih membantu. B C. Sembari menginputkan jawaban ini, Google Form ini bersifat online, jadi pekerjaan yang semua kita kerjakan ini merupakan online, sehingga semua yang kita kerjakan di sini tanpa kita save, dia otomatis ke save di Google Drive-nya sendiri. Jadi kenapa di sini tidak ada tombol pilihan save? Karena dia secara otomatis yang kita kerjakan ini langsung ke save selagi masih online. Kalau offline dia nggak bisa. Sama untuk yang kunci jawabannya, dilarang parkir, itu jawabannya C dan poinnya 2. Begitu seterusnya sampai selesai. Nah, di sini juga bisa beberapa pilihan lagi. Misalnya di sini mau adakan tambahkan judul dan deskripsi, atau mau tambahkan gambar seperti sebelumnya, sama aja. Misalnya kalau kita mau gambar, kalau ini kan menyatu dengan soal, kalau di sini contohnya gambar aja. Misalnya ya, kita cari gambar ini, dia gambar aja pisah dengan soal, jadi kayak cuman deskripsi seperti itu. Nih judul gambarnya misalnya perhatikan gambar berikut. Gambar berikut ini hanya sebagai notif gitu. Misalnya kalau kalian mau bikin perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal dari nomor 3 sampai nomor 5, seperti itu juga bisa. Kemudian kita pilih gini, ini mulai masuk ke pertanyaannya, soal nomor 4 ya. Dari gambar di atas merupakan contoh dari larangan. Mohon maaf kalau misalkan saya bikin soalnya agak rancu karena memang bukan bidang saya dalam membuat soal. Dilarang bermain. Kemudian B, dilarang membuang sampah sembarangan. C, dilarang merokok. D, dilarang ngobrol. Kunci jawabannya kita tentukan di setiap soal, dan poin jangan lupa kalian tentukan juga di setiap soalnya. Nah, selain menentukan gambar, dia juga bisa menentukan memasukkan video. Misalnya cuplikan dari video, kita klik aja, misalnya mau ngambil link dari mana kayak gitu, bisa juga untuk memasukkan video. Kita langsung aja masuk ke esai, tambah, kita esai jawaban singkat aja ya. Contoh esai di sini aku mau bikin misalnya ibu kota negara Indonesia adalah. Kayak yang jawaban singkat kita tentukan kunci jawabannya
jawabannya. Nah, untuk jawaban ini, misalkan kita bikin kunci jawaban Jakarta, sedangkan anak-anak menjawabnya J-nya kecil, maka di Google Form itu dianggap salah. Makanya di sini aku bikin Jakarta yang pertama J besar dan Jakarta J kecil. Sehingga kalau misalnya anak-anak mengisi Jakarta J besar, statusnya benar, dan apabila dia menjawab Jakarta J kecil, statusnya benar. Tapi kalau misalnya kita cuma bikin Jakarta J besar tapi anak-anak menjawabnya Jakarta J kecil, maka mereka nggak akan mendapatkan poin. Seperti itu. Itu juga berlaku untuk soal-soal yang misalnya memiliki dua option jawaban yang mirip-mirip. Misalnya mau bikin soal kata baku pasif, 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 seperti itulah. Jangan lupa juga sama kunci jawabannya kita tentukan poin. Misalnya poinnya di sini aku mau bikin 5. Ya, ibu kota negara Indonesia Jakarta, Jakarta. Kita selesai. Dan seterusnya seperti itu. Apabila mau bikin seterusnya, mau berapa soal, mau bikin jawaban paragraf panjang juga bisa seperti itu. Saya 5 soal aja ya. Nah, langsung kemudian gimana nih? Misalnya udah beres nih, soal kita udah selesai, udah beres. Nah, terus pertanyaannya gimana nih cara kita mau mengeserkan soal ini ke anak-anak? Kita kirim, kita pilih link, pendek aja biar nggak terlalu panjang. Kita copy link ini, kita copy link. Nah, setelah kita copy, kemudian kita share link tersebut ke grup WA kita masing-masing, atau bisa kita share dulu ke grup besar kita biar bisa di-sharekan sama wali kelas. Dan linknya yang kita share sehingga anak-anak bisa ngisinya. Nah, di sini aku mau bikin contoh. Tadi kan aku udah mengopi linknya. Kita di layar handphone atau di layar laptop, apabila mereka membukanya pakai PC, akan tampil layar seperti ini. Alamat email ini muncul karena tadi di sini setelan kita mengklik kumpulkan alamat email. Saran saya sebaiknya tidak usah kita checklist karena tidak semua anak-anak itu memiliki email, sehingga nanti mereka kesulitan dalam mengisinya. Maka tidak usah kita refresh ya, tidak usah di checklist, maka tidak ada lagi di sini. Kita isi, misalkan nama lengkapnya Mimin, kelas Al-Hasyar. Kita jawab aja 9 tambah 2 11. Nah, di sini seperti saya bilang sebelumnya, di sini keluar poin, berapa jumlah poinnya. Jadi kalau misalnya saya menjawab B dan jawabannya benar, maka akan dapat 2 poin. Arti dari logo berikut ini. Dilarang masuk. Yang mana logo dilarang parkir? Misalnya ini, kita anggap aja salah. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas merupakan contoh dari larangan, dilarang membuang sampah. Nah, untuk ini misalnya saya isi salah misalnya ya. Contohnya aku isinya yang Jakarta J besar, tapi tipe nih A-nya juga keikutan besar. Jadi Jakarta. Jadi kayak alay gitu. Kemudian kita kirim. Nah, seperti yang saya bilang tadi, karena ini kita pilih kuisnya yang segera setelah pengiriman, maka setelah anak-anak mengirimkan jawabannya, kita bisa melihat skor. Lihat skor kita berapa. Total seluruh poin yang akan kita dapatkan apabila kita mengerjakan semua soal secara benar akan mendapatkan 13 poin. Sedangkan cuma dapat 6, berarti ada berapa yang salah? Nomor 1 benar, nomor 2 benar, nomor 3 salah. Jawaban nih, yang seperti yang saya bilang di sebelah sini, karena kan jawaban yang benarnya kita checklist, maka di sini keluar. Karena tadi kan jawaban saya nomor 3 salah, saya menjawabnya B. Seharusnya yang benar itu C, maka di sini akan keluar jawabannya. Nih, di sini perhatikan gambar, jawabannya benar. Nah, sama. Ibu kota negara Indonesia. Karena tadi yang seperti saya bilang, sebenarnya ini benar. Jakarta, tapi anaknya menulis J besar, A besar. Sedangkan di kunci jawaban kita hanya membuat J-nya saja yang besar atau J-nya yang kecil. Nah, di sini kelemahannya, gak mungkin kan kita mau bikin Jakarta J besar, Jakarta J kecil, J sama A-nya besar,
terlalu panjang dan memakan waktu lama. Di sini saran saya sebagai guru, nanti kalian koreksi lagi aja secara manual. Soalnya sayang banget anak-anak nggak dapat nilai sama sekali cuman gara-gara mereka tipu. Ini bukan tipu sih sebenarnya, kayak cuman kebesar kecilnya aja kayak gitu. Nanti koreksi manual aja sih. Nah, di sini aku mau kasih contoh, misalnya kalau kita matiin kunci jawabannya. Sini ya. Jawaban yang benarnya kita matiin, simpan, kita bikin yang baru. Ini kita close. Nggak usah kita close ya, biar bisa lihat. Kita bikin yang baru. Nih, misalkan nama lengkapnya Lucy. Nggak usah. Di sini pura-puranya kita lupa. Nggak apa-apa. Kita lupa mengisi kelas. Ya. Di sini kita anggapnya kita lupa. 9 tambah 2 20. Nomor 2 tetap dilarang masuk. Nomor 3 dilarang parkir. C. Nomor 4 tempat di atas dilarang buang sampah sembarangan. Nomor 5 jawabannya Jakarta yang normal. Jakarta. Kita kirim jawabannya. Klik. Nah, jadi oleh pihak Google Form-nya itu di notice kalau misalnya kalau kita tuh lupa, misalkan kita udah selesaikan jawaban, dikirim, terus kirim, dan dia akan langsung nge-scroll ngasih tahu ke anaknya bahwa kamu itu belum mengisi kelas. Nah, makanya tadi saya bilang kenapa nama lengkap sama kelas itu wajib diisi supaya kita bisa tahu siapa yang telah mengerjakannya. Misalkan aku tuh nggak di kelas 3-3-nya. Oke, lanjut, kita kirim dan bisa lihat skor. Kita lihat skor dulu ya. Nanti satu lagi aku bikin contoh yang kita nggak bisa lihat skor. Nah, lihat skor. Ini yang baru, dari 13 poin dapat 11 poin, berarti cuma salah satu soal yang bernilai 2. Nah, tadi karena kita yang di bagian sininya udah kita matiin settingan bisa melihat jawaban yang benar, maka di bagian sini 9 tambah 2 jawabannya 20. Salah. Terus jawaban yang benar anak-anak nggak tahu karena kita matiin. Di situ. Bedanya dengan yang sebelumnya, anak-anak bisa melihat jawaban yang benarnya apa, kayak gitu. Nih, jawaban yang benarnya apa anak-anak bisa lihat. Kalau yang sebelumnya tidak bisa melihat karena kita matikan. Gitu ya. Nah, dapat nilai karena dia penulisannya sama seperti kunci jawaban kita, 5/5. Kemudian contoh lagi, kalau kita matiin bagian ini, nanti setelah peninjauan manual, simpan, kita coba lagi, alamat aktif lagi, emang suka aktif otomatis, jadi kita jangan lupa kita checklist off. Kita refresh dulu. Nama lengkapnya Wiwin, kelas Al-Mujadalah. 9 tambah 6 11. Nanti random aja jawabannya. Dilarang bermain. Kota negara Indonesia Jakarta. Kirim. Nah, ini yang udah kita matiin tadi ya. Tadi udah kita matiin di sininya. Bagian kuisnya udah kita matiin. Nanti setelah peninjauan manual, maka pas saat kita mengirim jawaban, dah selesai. Mereka tidak bisa melihat berapa hasil mereka, dan tadi kan bisa melihat nih berapa yang mana yang salah, yang mana yang benar. Nah, yang kalau ini sekarang tidak bisa. Itu sih bedanya. Sejauh ini hanya itu untuk anak-anak. Nah, selanjutnya gimana cara guru untuk melihat berapa anak-anak yang udah mengerjakan dan berapa nilainya? Nggak mungkin kan kita menyuruh anak-anak, misalnya tadi si Lucy, jangan lupa ya nanti kalau udah screenshot layarnya atau apa, kan nggak mungkin, nanti layar handphone kita bakal penuh. Maka di sini oleh Google Form-nya dilihat respons 3. Tadi kita udah tiga kali mengisi, pertama si Mimin, kedua Lucy, ketiga Wiwin. Responnya menjadi 3. Kita klik ringkasan nih. Dari 3 anak itu ranknya dari ada yang 6, paling kecilnya dapat 6, paling besarnya dapat 11 poin dari ketiga anak yang tadi sudah mengerjakan.
Di sini terlihat. Nah, untuk melihat nilai per anaknya, nah di sini kelemahannya di sini kita masih manual untuk mendatanya di lembar penilaian kita. Masih manual sih. Dan aku belum nemu gimana caranya biar dia otomatis. Mungkin kalau dari kalian ada yang lebih ngerti atau lebih paham cara menilai secara otomatis, bisa kasih tahu aku atau komen di bawah. Terima kasih. Nah, ini untuk melihatnya di bagian bawah sini ya. Yang ngisi pertama kali itu si Mimin mendapatkan nilai 6 dari 13 poin. Kemudian yang kedua itu si Lucy mendapatkan 11 dari 13 poin. Kemudian yang terakhir itu si Wiwin mendapatkan 7 dari 13 poin. Nah, untuk melihatnya di bagian bawahnya bisa kita lihat. Ini tuh semacam lembar jawaban mereka yang tadi kita tuh bisa lihat. Misalnya kalau kita semesteran kan suka menyimpan tuh arsip lembar jawaban anak-anak, arsipnya mana. Nah, ini dia arsipnya. Kalau misalnya takutnya diminta sama orang dinas, di sini bisa kita print, cetak tanggapan. Misalkan orang dinas minta berapa katanya, misalkan mana arsipnya anak-anak yang semesteran, ini beneran semesteran atau gimmick misalnya. Nah, di sini kita bisa cetak tanggapan. Nah, di bagian ringkasan itu kita bisa ngelihat analisis soal. Nah, kan suka diminta tuh sama wakil kurikulum analisis soal. Nah, di sini enaknya. Jadi kita nggak usah capek-capek. Biasanya kan kita ngerjainnya secara manual tuh, inputin satu-satu. Nah, di sini dipermudah sedikit sama pihak Google-nya. Cuman kelemahannya juga masih ada kelemahan. Di sini analisis soalnya bukan per kelas, tetapi per mapel. Jadi di mapel misalnya tadi mapel random lah ini ya contohnya, karena ada beberapa macam soal. Di mapel random ini soal nomor 1 itu rata-rata jawabannya benar, karena dari 3 anak 2 benar 1 salah. Di soal nomor 1 analisis nomor 2 nya sama, 2 anak benar 1 salah, jadi lebih mudah. Nah, untuk yang nomor 3 nya ini gimana nih bilang analisisnya, karena dari 3 anak 1 benar 2 salah, yang keempat sama 2 benar 1 salah, nomor 5 sama jawaban benar, dan satunya ini dianggap benar sih sebenarnya ya. Nah, untuk esainya itu kita juga jarang menganalisis esai. Jadi ini saya harapkan kalian untuk esainya, daripada nanti takutnya nilai anak-anak anjlok di esai, lebih baik kalian esainya dicek lagi secara manual. Jadi jangan terlalu mentah-mentah menilai anak dari di individualnya, jangan terlalu mentah-mentah nilai dari sini. Atau kalian bisa bikin rules biar kalian gak capek. Kalian bisa bikin rules di grup, bilang aja tembak rata, anak-anak ngisi jawaban di esai harus menggunakan huruf kecil semua, itu boleh. Saya rasa cukup sampai sini ya, udah terlalu panjang juga. Mohon maaf apabila banyak salah kata atau ngomongnya belibet atau kecepatan. Aku juga masih belajar. Kalau misalnya aku ada yang salah dalam penjelasan atau penyampaian, boleh disampaikan biar aku revisi dan aku juga lebih paham. Atau ada yang lebih canggih lagi, misalnya ada itu tuh bisa, misalnya nih itu tuh sebenarnya bisa ditampilin menggunakan spreadsheet, boleh banget. Karena sejauh ini aku belum sampai ke spreadsheet sih, dia cuman kayak gini. Kalau spreadsheet itu dia cuman seperti ini, jadi kayak penilaiannya tuh langsung dalam satu spreadsheet. Ini sama seperti Excel ya, jadi tampilannya seperti ini untuk spreadsheet. Terserah sih, nggak kalian ini lebih ribet atau lebih mudah, karena itu kayak jawaban yang langsung lebih ringkas, atau yang ada yang lebih suka yang kayak gini aja melihatnya, terserah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.